surat kabar, halaman depan, sampul gitu. Nah, ketika kamu nanti mendapatkan tema surat kabarnya itu kamu copy di sini di tema. Nah, juga di copy di bagian ketiga. Ini satu, ini oke, ini dua. Kemudian yang oke, ini yang ketiga. Ini ketiga. Ini aja ya. Cuman ini agak berantakan. Saya berat ke sini. Nah, jadi makanya biasanya bagian ketiga di sini, bagian ketiga ini, nah, bagian ketiga ini itu sama dengan di atas tadi. Di bagian atas ini sama. Nah, ini dia akan sama. Artinya apa? Judul yang ada di berita aslinya itu nanti ketika akan menjadi berita utama di front page, maka bunyinya ya seperti ini, gitu, sama, gitu. Oke. Sekarang apa sih yang kita tindak lanjuti dari pembuatan front page yang ada di sini? Adalah ini. Kita bisa berikan. Oke. Pembuatan big idea dan ilustrasi infografisnya seperti apa? Ya, ilustrasi infografis karena apa? Karena tugas kalian itu membuat infografis dari satu berita. Satu berita atau berita utamanya itu dalam bentuk infografis gitu. Saya akan mencoba memberikan bayangan sebentar ya. Ini aja. Berita utama koran. Oke, ini aja ya. Ini contohnya. Ini kan berita utama. Ini, ya kan? Mungkin ini story text bagian juga dengan ini, menyatu dengan ini. Ini judulnya. Ini ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi berita utama yang dimaksudkan. Ini juga ilustrasi berita utama. Ini juga seperti itu. Ini judulnya. Judulnya tadi yang saya jelaskan, di copy 2 kali, diletakkan di atas dan bagian bawah tadi. Kira-kira itu ya. Nah, ini juga sama. Ini dalam bentuk infografis loh. Ini kan ada data-datanya nih, ada data-datanya. Nah, sekarang apa yang terpenting di dalam pembuatan infografis yang disebut sebagai berita utama? Yang pertama adalah kamu membuat visualisasi ini dan yang lain-lain itu berdasarkan dari cerita yang dibangun dalam judul. Ini judul, itu harus menggambarkan tentang ini. Tetapi cerita yang dibangun melalui visualisasi itu hanya sebagai tanda yang mempertegas. Jadi visualisasi ini mempertegas dari story tag. Ini story tag, ini story tag, ini story tag. Nah, maka gambar ini itu mempertegas. Itu satu fungsinya. Mempertegas artinya
menegaskan bahwa ini loh yang dibicarakan, misalnya gitu. Ini loh kondisinya, ini loh suasana yang mau dibangun, misalnya. Ini loh tentang apa, misalnya. Nah, yang kedua adalah fungsi menariknya dulu. Jadi visualisasi yang ada di sini itu sedapat mungkin harus menarik. Kalau tidak menarik, usahakan menarik. Ya. Nah, kayak gini, ini kan apa? Membuat gambar ini sebelum membaca ini, itu orang tanda tanya, ini apa sih Jokowi kok megang-megang bola dengan Yusuf Kala misalnya. Terus ini apa sih kok kayak orang mau berantem misalnya gitu kan. Gitu. Terus ini berita utama yang bukan dalam bentuk infografis. Ini kan berita utama biasa. Ya. Nah, yang dimaksudkan bukan yang hanya berita biasa seperti ini, bukan hanya foto biasa seperti ini, tetapi berita yang diinfografiskan seperti ini, diinfografiskan. Ini juga diinfografiskan. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang disebut sebagai infografis? Adalah informasi yang meliputi beberapa data. Ya. Berita yang meliputi beberapa data. Atau berita yang isinya itu terdapat beberapa data. Data itu apa? Satu, biasanya ada jumlah. Ya. Sejumlah apa, sekian persen, itu data. Yang kedua, ada waktu yang ditunjuk kapan, di mana, apakah itu di suatu wilayah tertentu, apakah itu di suatu tempat seperti Monas, di lapangan Banteng, di stadion, di istana, dan sebagainya. Kemudian siapa? Gitu. Nah, siapa itu menunjukkan figur, gitu. Oke. Tapi infografis itu belum tentu membicarakan tentang figur. Apa itu kadang-kadang benda mati juga. Gitu. Nah, yang ketiga adalah bahwa apa yang digambarkan ini harus dalam bentuk simbol. Ya, dalam bentuk simbol. Misalnya, kalau kamu headline-nya ini tentang mafia ganja misalnya, atau mafia obat terlarang, mafia narkotika, kan mungkin kamu mengambil salah satu simbol gembong narkoba dunia itu siapa, misalnya ya, gembong narkoba itu seperti apa, gembong narkoba dunia 2021. Misalnya apa ya, Escobar gitu, saya lupa ya namanya. Misalnya kayak gini, Putinnya raja narkoba. Tapi kalau saya kok sepertinya orang yang hanya lewat aja, hanya nampak belakangnya saja, berkerudung jaket misalnya, itu cukup mewakili daripada jelas-jelas seperti ini. Kan mencari simbol gitu ya, mencari simbol-simbol. Sebentar saya carikan ya. Oke, sekarang saya carikan simbolnya ya. Gembong narkoba itu seperti apa? Misalnya kayak gini, misalnya orang apa ya? Pokoknya dia pakai jaket gitu ya. Seperti ini misalnya, seperti ini yang saya maksudkan. Kalau nanti di sini ditulisin, tapi ini kayaknya kurang sempurna juga.
Mungkin seperti ini, man. Mungkin seperti ini. Yang lebih cari lagi. Mana? Nggak dapat. Ini hanya jaketnya aja. Saya coba ya. Jaket apa? Bentar. Siluet berkerudung. Oke, saya carikan. Semuanya nampak dari belakang. Berkerudung misterius. Siapa tahu dapat. Enggak dapat. Nah, kayak gini nih. Nah, yang saya maksudkan kayak gini. Tapi jangan yang lagi berdoa begini. Nah, gini. Kita cari lagi ya. Yang menghadap ke belakang kalau bisa. Seperti ini. Oh, ini enggak. Oh, kalau ini wanita. Ini. Nah, dapat nih. Oke, sebentar saya izinkan yang masuk. Oke, silahkan bergabung. Saya lihat cek dulu ya berapa orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, udah banyak ya. Oke, saya akan mengawali dulu. Begini, kamu harus memperhatikan materi kali ini, dan sudah saya jelaskan mulai minggu-minggu yang lalu ya, itu nanti akan menjadi akhir dari kalian mengerjakan tugas, yaitu membuat desain layout front page surat kabar. Dan hasilnya ini saya harapkan menjadi masterpiece dari karya kalian selama belajar tentang desain. Artinya karya terbaik. Makanya kamu harus memperhatikan baik-baik, jangan ditinggalkan, karena nanti ada beberapa video yang sangat penting sekali untuk, karena jarang orang memutar video ini. Ini saya ambil dari perbincangan redaksi majalah Tempo, bagian redaksi dengan bagian desainnya, terutama dalam pembuatan ilustrasi infografis. Ada 2, ya, ada 2. Nanti silahkan aja membaca. Tapi itu tadi saya sudah dahului dengan bahwa kamu nanti akan membuat infografis tentang berita utama dalam surat kabar, dan surat kabarnya itu sudah dipilihkan, tidak boleh yang lain. Surat kabarnya itu tentang ini. Sebentar ya. Oh, masih di sini. Surat kabarnya tentang ini. Namanya invite. Kemudian kontennya atau fokus kontennya itu tentang ini. Jangan kemana-mana ya kontennya ya. Kontennya tentang ini, tentang kesehatan, tentang perdamaian, tentang hukum, tentang hak asasi wanita, dan seterusnya. Nanti tinggal kamu pilih mana yang kira-kira nyangkut tentang ini, yang nyangkut tentang ini. Nah, beritanya dalam satu front page ada berapa? Ada 4. 1
sebagai berita utama yang akan diinfografiskan. Oke, saya nggak akan lama-lama. Saya putarkan dulu video pertama. Silakan untuk menyaksikan karena cukup panjang, kira-kira setengah jam. Silakan menyaksikan ya. Ulang tahun Tempo yang ke-50 yang tepat jatuh pada hari ini 6 Maret 2021. Saya tes dulu. Apakah suaranya dari videonya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kami mengadakan serial dialog dengan para jurnalis Tempo yang berpengalaman. Mereka akan bercerita seperti apa sih kerja-kerja di Tempo. Dan hari ini kita akan menghadirkan seorang ilustrator sampul Tempo, Mas Kendra Paramita, yang akan bercerita seperti apa proses pembuatan cover, baik di majalah maupun di koran Tempo. Bersama dengan saya, Lani Diana, wartawan Tempo, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Halo Mas Kendra, apa kabar Mas Kendra? Halo, baik. Ya, terima kasih Mas Kendra sudah menyempatkan waktu untuk hadir, dan ini pertama kalinya nih ya kita bertemu di acara Tempo yang ke-50 tahun juga ya Mas ya. Yeah. Oke, baik Mas Kendra. Pada hari ini kita akan membahas seputar sampul cover majalah Tempo dan juga koran Tempo nih Mas. Dan saya yakin sekali Mas Kendra juga pasti sudah banyak berkontribusi terhadap karya-karya pemberitaan sampul di majalah juga di koran Tempo. Tapi untuk mengawalinya, kalau untuk saat ini Mas Kendra fokusnya membuat ilustrasi di majalah atau di koran Tempo? Ya, saya dua-duanya sih. Jadi karena ada dua ilustrator, terus kita saling berbagi tugas. Jadi base-nya sih saya mengerjakan majalah, gitu. Tapi saya juga membantu teman-teman di koran. Karena mereka terbit tiap hari kan, jadi nggak mungkin setiap hari mereka membuat cover. Jadi saya membantu mereka juga gitu, sambil mengerjakan ilustrasi majalah. Gitu. Jadi cukup intens juga ya untuk membantu teman-teman di koran Tempo gitu ya Mas? Intens pas malam sih, gitu. Siangnya sih santai. Oke. Kalau dari Mas Kendra sendiri, ini dari mana sih Mas gagasan atau ide gambar yang dibuat Mas Kendra untuk majalah dan juga untuk koran? Ya. Kalau majalah sih sebenarnya beda-beda tuh, tergantung pemretnya. Gitu. Jadi ada yang pemret, ada tipe pemret yang minta dikasih usulan gitu. Jadi emang dari tim kreatif gitu kan. Gitu. Ada yang pemretnya proaktif juga, memberikan usulan sendiri juga gitu. Jadi dia memberikan usulan secara tertulis ya, lalu kita buatkan sketsanya gitu. Jadi tapi basically sih memang harusnya dari kita sih. Gitu. Jadi kadang sebenarnya siapa aja boleh usul. Gitu. Hanya saja kebanyakan orang mungkin udah terlalu sibuk ya dengan job desk-nya masing-masing, jadi udah kayaknya nggak sempet lah mikirin idenya seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya bertanggung jawab sih saya gitu, memberi usulan gitu kan. Meskipun nanti keputusannya ada di pemret, tapi tanggung jawab usulan itu berasal dari saya, dari ilustratornya gitu. Cuman ya itu tadi, ada beberapa pemret yang memang dia proaktif, dia memberikan usulan gitu. Jadi memang tiap periode pemret itu beda-beda pengalamannya gitu. Koran juga sama. Oke. Kalau dari proses pembuatannya itu sendiri bisa dijelasin nggak Mas, dari awal sampai akhir ini bagaimana prosesnya? Ya, biasanya sih mereka rapat dulu kan, terus ada rapat opini juga gitu kan, untuk menentukan cover story terbitan kali itu gitu kan, untuk isu sekarang gitu. Nah, dari rapat opini itu mereka punya angle lah ya, ada angle macam opini Tempo lah dalam menyikapi suatu permasalahan gitu. Nah, dari situ kita bisa cari, itu kan udah kayak ekstrak tuh opini tuh. Nah, dari situ kita bisa cari visualisasinya gitu. Jadi kita cari keywordnya apa aja gitu kan, kata kuncinya apa aja sih kalau kasus-kasus ini gitu kan, kasus yang sedang diangkat ini. Dari situ baru kita bisa racik lagi, diolah, diutak-atik nih keywordnya itu untuk membuat sebuah perumpamaan. Gitu. Kenapa kita banyak menggunakan perumpamaan atau metafora? Karena selain audiensnya Tempo yang juga rata-rata boleh dibilang ya mereka
intelektual lah gitu ya. Jadi kita merasa bahwa menggunakan perumpamaan itu lebih pas gitu, ketimbang kita menggambarkannya secara belak-belakan gitu. Nah, dari situ biasanya banyak ide muncul kan dari opini tadi itu. Nah dari situ baru kita bikin sketsanya, lalu kita usulkan ke Pemret, gitu, pemimpin redaksi. Nanti itu dibahas lagi tuh. Jadi nggak langsung gambar tuh, dibahas lagi, terus didiskusikan lagi. Ya biasanya nunggu sehari 2 hari lah kalau di majalah ya, gitu. Nunggu sehari 2 hari, terus baru ada kabar, gitu. Baru ada kabar, terus baru tuh mereka memutuskan mana yang untuk dieksekusi. Gitu. Kalau udah dieksekusi sih sebenarnya sih eksekusinya nggak terlalu lama ya. Jadi biasanya sih ya semalaman lah gitu kan. Nggak terlalu lama, cuman yang lama emang kadang nunggunya itu sih diskusinya gitu, karena kultur di sini senang sekali diskusi gitu. Jadi ya lebih hidup sih suasananya. Proses pembuatannya 1 malam tadi itu sudah dari ide atau hanya membuat sketsanya aja, Mas? Nah, kalau yang 1 malam itu eksekusi finalnya sih sebenarnya. Gitu. Kalau idenya sih ya tergantung beritanya juga sih. Gitu. Ada berita-berita yang memang banyak sekali idenya gitu kan. Berita-berita yang biasanya yang tokohnya terkenal atau ininya menarik gitu loh, banyak objek-objeknya menarik gitu kan. Tapi ada juga cerita-cerita yang memang lebih menantang aja sih. Mungkin yang biasanya yang tokohnya nggak terkenal atau nggak menarik lah bidangnya gitu kan. Jadi itu perlu dicari lagi visualnya lebih dalam gitu sih. Sebenarnya sih nggak ada patokan pasti ya. Biasanya sehari sih kita udah store sih. Tadi kan Mas Kendra juga cerita dimulainya dari perumpamaan dulu begitu ya. Artinya kan beritanya ini belum jadi. Nah, kalau dalam pembuatan ilustrasi sampul itu apakah memang cukup mulai dari angle tadi, atau sebenarnya harus menunggu beritanya jadi dulu sih Mas, agar ngepassing gitu loh, sesuai dengan isinya? Ya, kita kerja paralel ya sebenarnya. Karena kan yang ini kerja kolektif, jadi yang penulis nulis gitu kan, terus yang motret yang bagian kreatif yang mendesain gitu. Karena kita ada deadline, jadi nggak mungkin saling tunggu nih. Gitu. Itu fungsinya rapat perencanaan tadi itu. Gitu. Jadi dari rapat kita udah sepakat akan membuat ini, akan menulis ini, terus membuat visual seperti ini. Jadi mereka kerjanya paralel, gitu, berbarengan. Jadi tidak saling tunggu ya. Gitu. Kalau terutama ilustrasi bisa